sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, alamat angin membawa saya menuju kawasan Jalan Lumpuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Saya datang dari seorang ibu yang bekerja sebagai tukang urut, sang suami bekerja sebagai hansip. Memiliki 4 orang anak, tetapi anak sulungnya yang sudah berusia 25 tahun tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh kegiatannya dibantu oleh kedua orang tuanya. Ingin tahu kisahnya? Putih. Assalamualaikum. Sempit sekali. Saya ingin bicara dengan Ibu Lasmi ini. Ibu Lasmi ini? Ya. Apa ini? Ini siapa? Apa ya? Suaminya? Ya. Ya. Di sini tampak tidak nyaman saya ngobrolnya. Ya, bisa kita bicara di depan? Bisa, Pak. Bisa ya? Ibu kenapa? Takut. Takut kenapa, Bu? Takut baru ngeliat. Baru lihat ya? Baik. Siapa ya? Dari mana sih? Nanti Bapak akan mengetahuinya. Cuman yang jelas kita jangan ngobrol di sini, terlalu sempit, Pak. Kita ngobrol di depan saja. Ibu Lasmini, rumah yang di paling pojok itu sewa atau milik sendiri? Ini mes, Pak. Mes dari mana? Dari Bapaknya Pak RW. Hansi. Pak RW. Pak RW. Yang memberikan tempat itu Pak RW. Ya. Diberikan kasih apa dipinjamkan saja? Ya, saya ditempatin aja, Pak. Selama saya kerja jadi hansip. Selama Bapak kerja jadi hansip, diberikan tempat tinggal, tapi Bapak dapat upah tidak tiap bulan? Dapat saya tiap bulan gaji pokok saya Berapa? 500, terus sama uang kopi saya 100.000. Jadi Jadi 600.000 saya 1 bulan. 1 bulan ya? Iya. Ya. Ini siapa? Ini anak saya. Anak ya? Ibu Lasmi ini bekerja sebagai apa? Dia nyuci. Rabutan lah, kadang nyuci, ada yang nyuruh nyuci, kadang nyurut. Anak ibu udah berapa semuanya? Semuanya 4. 4. Ini anak yang keberapa? Ini keempat. Ini yang keempat. Ini 3. 2 dan 1-nya mana? Yang
satunya itu, yang kedua cacat, nggak bisa jalan. Ada satu yang tidak bisa berjalan. Ya. Kenapa? Dia tadinya dari umur 2 tahun dia sakit panas, sampai sekarang nggak bisa jalan. Umurnya udah berapa, Pak? Umurnya udah kurang lebih 25. Laki-laki atau perempuan? Anak perempuan. Anak itu pasti punya permintaan yang setiap harinya dia minta, ya. Biasanya dia minta apa? Makan ya maunya ya kalau maunya nasi padang, Ya. ketoprak. Biasa itunya duitnya ada di saya aja gimana, kalau susu ya susu Ya. kasihkan aja. Di saat ibu tidak ada uang, lalu permintaan itu ada. Bagaimana ibu untuk memberikan dia sebuah kata-kata yang biar dia nggak kecewa? Tapi tunggu ya, mama punya duit, tunggu. Habis kapan? Bisa maunya sekarang mah. Terus sekarang mah kan belum ada uang besok ada yang sekolah. Dia Ya. nggak ngerti, udah kepaksa uang buat sekolah pakai buat beli dia juga. Kadang-kadang nangis. Kadang nangis. Nangis. Kalau nggak diturutin, Kadang-kadang kenceng nangisnya dari sini, kadang-kadang kedengar ke sana. Sampai ujung sana suara nangisnya. nyari Pulin. lah. Kalau nggak Jadi pernah saya kadang-kadang sampai sekarang saya malu. nggak pernah saya Gimana? kebukin nggak. Malunya sama tetangga ya. Jadi dia kalau nangis itu teriak-teriak. Kalau ini ngerti, dia bisa jalan nih, dia ngerti itu yang nggak. Mandi sendiri apa sendiri saya suruh ngituin dia aja. Jadi semua kebutuhan anak dari mandi, makan, ibu semua yang ngurusi. Kalau saya pergi kemana-mana kasihan Ya. dia. Apa Bu yang membuat ibu sedih? Kalau misalnya ibu berpergian, meninggalkan dia, Dia sedihnya dia makan pasti harus tangan maknya, nggak mau tangan siapa-siapa. berarti ibu sadari hubungan emosional antara ibu dengan anak itu sangat dekat sekali. Deket lah saya, semua anak saya deket sama Ya. saya. Ibarat kata kalau kuat juga itu kemana-mana saya bawa kalau kuat saya. Ya. Kalau misalnya andai kata saja nih Bu, ada satu lembaga yang ingin merawat anak ibu, dikasih tidak? Biar begitu, biar mau mati, mau hidup, mau makan juga. Saya sendiri yang yakin gitu loh. Iya. Saya nggak mau. Tapi kan setidaknya anak ibu yang sedang mengalami sakit yang kita tidak harapkan ya, akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik jika misalnya dititipkan di sebuah lembaga. Nanti ibu bisa kunjungi seminggu sekali atau seminggu 2 kali, itu pasti diperbolehkan. Ibu mau tidak? Udah banyak yang mau minta juga saya nggak kasih aja. Ya, biarin aja. Saya makan-makannya, saya hidup-hidup sama mama. Ya. Saya lebih puas sama saya ngurusin, saya puas. Ya. Ya tunggu saya. Ya saya pulang malam, tadi pas saya anak udah pada makan, saya tunggu sampai saya ikhlas sama dia orang. Andai kata nih, saya datang ke sini untuk membawa anaknya bagaimana Bu? Bawa kemana? Ya jangan, anak saya jangan dibawa. Dibawa kemana? Mau biar saya yang merawat? Boleh ya Bu ya? Kasihan. Kasihan. Kalau boleh, Bapak polisi. kita akan bikin suatu perjanjian. Boleh Bu? Oke, saya sudah mengerti. Berarti di sini ibu tidak memperbolehkan saya bawa. Harapan ibu apa sekarang? Harapan saya mau bisa sebisa saya inilah Ya, apa sih, biarinlah saya penting mau susah apa saya mau nyambung lama ya. Apapun keadaannya, seorang ibu pasti menjaga dan merawat sang anak ya. Ya, tetap anak mah itu beratnya inian saya, harta saya Ya. sebenarnya saya Ya. anak sama banyak harta saya itu anak udah Ya. biarin walaupun saya hidup pas-pasan susah udah biarin penting anak ya, ya, tapi ya. saya nomor 1. Baik, saya sudah tahu apa permasalahannya. Mudah-mudahan ini ada sebuah jalan untuk Ibu Lasmini supaya Ibu tidak sedih setiap harinya, supaya Bapak juga punya kesempatan Pak untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, yang lebih sukses. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah
bersikeras melarang saya untuk bawa anaknya. Saya salut sekali. Apapun yang terjadi, anak adalah harta ya, yang tidak ada nilainya. Dan saya lihat di sini ibu ada kemauan untuk bangkit dan terus merawat sang anak. Maka dari itu saya ucapkan selamat ibu berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta cash. Jangan. Ibu, ini kamar ibu hanya seukuran ini aja ya? Ibu pun nggak punya kasur. Boleh dikasih. Ya udah, kita ke depannya kita merencanakan apa yang nanti dibelanjakan ya. Kembali yuk. Baik. Nama anaknya siapa, Bu? Yang di dalam? Oh, Isa. Isa. Tadi di saat ibu menemui Isa memberikan kabar gembira bahwa ibu dapat rezeki yang ibu tidak pernah sangka, apa pendapat dia? Dia sedih, ikut sedih juga, ikut nangis. Iya mama, katanya. Iya mama. Isa juga ikut sedih, mama iya. Ada yang dititip gak sama anaknya? Iya. Apa? Dia bilang beli nasi padang. Hanya itu saja? Sama kalung katanya dia dibilang. Dia kemarin kan punya putus mainan. Kalung mainan? Iya, saya bohongin. Oh. Hmm. Ibu gimana perasaan dapat rezeki 12 juta? Ya seneng, ya kaget. Iya. Pertama kaget sekali aku, sampai teng kepalaku. Iya. Bapak gimana perasaannya? Saya senang sekali Pak, saya rasa bersyukur saya Yang Kuasa. Ya? Saya juga nggak duga-duga ada rezeki seperti ini. Saya ucapkan selamat untuk Ibu Lasmini dapat rezeki 12 juta cash dari Allah. Waktu Ibu tidak banyak, hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisa uangnya akan saya ambil. Saya mau Ibu harus habiskan uang ini dalam waktu 33 menit untuk keperluan yang sangat penting, Bu. Nanti Ibu akan ditemani oleh timekeeper saya yang di sebelah kanan, Angel, dan satu anggota Brimob, Bapak Reksi. Bapak Reksi akan menjaga Ibu sama di pasar. Minimal, belilah 5 jenis barang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang bisa dijual kembali. Ada yang mau ditanya, Bu? Nggak ada? Yakin? Ya. Andai kata misalnya di pasar Ibu merasa kebingungan, tiba-tiba Ibu tidak punya ide harus beli apa? Rembukan saja ke timekeeper saya. Iya. Dia tahu yang terbaik. Iya. Sudah siap? Baik. 3, 1, 2, 3, Ibu.